Baik, selamat pagi siswa kelas 2B. Ya, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 21 Oktober. Oke. Nah, sebelum Miss mau lanjutkan di halaman 30, ya, untuk hari ini ya, lembah. Nah, Miss mau bertanya, apakah siswa sudah menyelesaikan di halaman 29? Sudah selesai halaman 29? Yang ini? Nah, apabila belum menyelesaikan nanti segera diisi ya, karena minggu lalu kita sudah bahas yang ini, nah, kuisnya di halaman 29. Ya, minggu lalu kita sudah membahas ini di halaman 29 kan? Coba lihat halaman 29. Cornelius, Uli, Raiman. Ya, jadi Miss harap anak-anak sudah mengisi dengan baik. Ya, oke. Kita lanjut ya ke halaman 30. Topik hari ini adalah lembah dan dataran rendah. Oke, lembah dan dataran rendah. Oke, saya mau panggil siswanya untuk baca di halaman 30. Zevanya, halaman 30 ya nak, Zevanya. Silakan baca mengenai lembah. Ya. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Lembah biasanya dialiri sungai. Lembah yang dalam, sempit dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Lembah yang dalam, luas dan di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Baik, cukup dulu ya Zevanya, gantian ya nak. Thank you Zevanya. Sekarang Gilbert Maxwell. Silakan diulangi Gilbert mengenai lembah. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Lembah biasanya dialiri sungai. Lembah yang dalam, sempit dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Lembah yang dalam, luas dan di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Ngarai, bisa diulangin? Ngarai. Ngarai, pakai ina, ngarai. Narai. Oke, good ya Gilbert. Satu orang lagi, saya mau panggil Cornelius Huta Barat. Silakan baca ulang mengenai lembah. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Lembah biasanya dialiri sungai. Lembah yang dalam, sempit dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Lembah yang dalam, luas dan di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Baik, terima kasih Cornelius. Lanjut ya. Nah, jadi katanya lagi adalah mengenai lembah. Lembah itu adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Ya, lembah itu biasanya dialiri sungai. Nih, seperti ini. Kemudian ada istilah jurang. Apa itu jurang? Lembah yang sempit. Lembah yang sempit, kemudian lembah yang dalam, kemudian memiliki dinding yang curam disebut apa? Jurang. Lembah yang dalam sempit. Sedangkan istilah ngarai, ada di buku? Ngarai pakai i, lembah yang dalam dan luas. Nah, ini kebalikannya. Lembah yang luas, kemudian dalam, sama di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Itulah perbedaan jurang dan ngarai. Ingat, kalau jurang itu lembahnya yang dalam dan sempit. Nah, tapi kalau dia ngarai, lembahnya itu sudah dalam, luas. Ya, ada kata luas disebut ngarai. Oke, saya akan menambahkan kembali.
Ya, saya ulangin ya. Lembah adalah suatu cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi, terbentuk dari air dan es. Oke. Yang mengikis pegunungan. Lembah juga sering disebut sebagai bidang daratan yang terperosok. Perhatikan ya, geser. Oke, tangannya dilipat dulu, nak. Iya, perhatikan ke arah kamera ya. Oke. Lembah juga dikenal sebagai wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya mulai dari beberapa kilometer sampai ribuan kilometer. Nah, jadi lembah ini terbentuk dari proses geologis, ya, proses geologis. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis lembah, ya. Lembah terdapat dua jenis, yaitu berbentuk huruf U, dan berbentuk huruf V, ini tambahan saja ya, U dan V. Kalau yang lembah gletser ini umumnya berbentuk huruf U, dan telah terbentuk ribuan tahun yang lalu akibat erosi gletser. Ya, lembah yang berbentuk huruf U. Nah, di Indonesia ada jenis-jenis lembah. Oke, saya mau panggil ya, Princesa Sarah Exia. Silakan baca lembah yang ada di Indonesia. Lembah Baliem. Bisa diulangi, nak? Lembah Baliem. Halo? Ini kalau minta baca, saya panggil namanya, diam-diam begini saya cancel yang lain ya. Silakan dibaca ulang, Princesa. Lembah Baliem. Oke, baca kembali deskripsinya. Lembah Baliem. Perbukitan hijau dan asri bisa kamu temukan di Lembah Baliem. Lembah ini berada di Papua, tepatnya di Pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Terdapat suku lokal yang menjaga keasrian dan keaslian Lembah Baliem ini. Suku Dani namanya. Oke, jadi ini adalah gambar Lembah Baliem yang ada di daerah Papua, tepatnya di pegunungan apa? Jayawijaya. Masih Princesa yang baca ya. Lanjutkan Princesa yang kedua, lembah apa namanya yang ada di Indonesia? Lembah Princesa, masih kamu yang baca, nak. Silakan. Lembah Harau. Oke, Lembah Harau. Kita baca ya deskripsinya. Terletak di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Lembah Harau akan membuatmu takjub dengan keindahan alamnya. Tebing-tebing tinggi seakan menjadi pagar penjaganya. Kamu juga bisa menemukan air terjun di sini. Baik, ini adalah Lembah Harau. Lembah ini terdapat air terjun yang sangat tinggi. Oke. Yang terakhir, Princesa, lembah yang ketiga, Lembah Anai. Oke, silakan baca. Lembah Anai. Oke, Lembah Anai. Deskripsinya adalah berbeda dengan lembah lainnya yang memiliki hamparan padang rumput. Lembah Anai hanya berupa air terjun setinggi 30 meter. Letaknya pun berada di kawasan ramai, yakni di tengah padatnya Trans Sumatera. Lembah Anai ini masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Lembah Anai.
Oke, terima kasih Princesa. Lembah Anai, dia memiliki air terjun setinggi 35 meter. Coba perhatikan. Letaknya di Sumatera Barat, di Padang. Ini dia Lembah Anai. Nanti ke air terjunnya, ini adalah keindahan alam yang ada di Indonesia, yaitu Lembah Anai. Thank you, Princesa. Nah, ini Miss panggil nama siswanya. Kalau saya panggil harus jelas bacanya ya. Kalau nggak jelas, saya cancel yang lain. Saya mau siswa yang bacanya jelas dan lancar ya. Coba saya panggil Felicia Austin. Silakan lanjutkan lembah yang ada di Indonesia. Lembah. Halo. Ya. 4. Lembah Anai. No, Lembah Sidang. 5. Lembah Sidang. Lembah. Oke, silakan dibaca deskripsinya Lembah Sidang. Lembah Sidang. Bisa, kalau nggak bisa biar Miss cancel yang lain ya. Lembah Sidang berada di jalur pendakian Gunung Arjuna di perbatasan Kota Batu. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah kabupaten Pasuruan. Memang butuh usaha lebih menuju ke sini, tapi rasa lelahmu akan terbayar saat melihat pesonanya. Oke, thank you ya. Selanjutnya saya panggil kembali Jailin Patricia. Miss panggil Jailin, harus kuat bacanya Jailin. Kalau pelan-pelan saya cancel yang lain ya. Jailin harus jelas ya. Silakan Jailin. Lembah yang ada di Indonesia. Lembah apa lagi? Ngarai Sianok. Ngarai Sianok. Berada di perbatasan Kota Tinggi Sumatera Negara, membentangkan dengan panjang 15 meter dan lebar 20 meter. Lembah berwujud patahan sedalam 100 meter dengan sawah-sawah dan sungai yang mengalir deras. Ambang panjangnya perkebunan di melewati kawasan Sunda, Aman, suku dan berhenti di Kecamatan Palupu. Oke, terima kasih Jailin. Silakan baca ulang dulu ya. Saya mau yang cukup jelas suaranya ya. Tidak boleh berbisik-bisik, harus cukup kuat dan jelas. Bisa diulangi lagi Briella? Ngarai Sianok. Yang ada di buku kamu juga ada Ngarai Sianok, halaman 30. Coba lihat semua bukunya, Ngarai Sianok. Silakan baca Briella. Ngarai Sianok berada di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Sumatera. Ngarai Sianok membentang dengan panjang 15 meter dan lebar 200 meter. Lembah berwujud patahan sedalam 100 meter dengan sawah-sawah dan sungai yang mengalir deras. Lembah panjang dan berkelok ini melewati kawasan Siano Anam suku dan berhenti di Kecamatan Palupu. Oke, terima kasih Briella. Sekarang kau dulu.
Sekarang Miss mau tanya, sebutkan lembah yang ada di Indonesia apa saja? Yang pertama, Lembah Baliem, yang kedua, Lembah Harau, yang ketiga, Lembah Anai, oke, yang terakhir, yang keempat, Lembah Kidang, yang terakhir, Maraisiano. Oke, baik. Thank you ya, Faudilo. Selanjutnya, Geoffrey. Kita lanjut ya, dataran rendah. Geoffrey. Yang baca Geoffrey. Silakan, Nak. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 0 sampai 200. sampai 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, Kawasan daratan adalah umumnya dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, industri, serta pusat perkotaan. baik. Terima kasih ya, Geoffrey. Selanjutnya, setelah Geoffrey, Alessandra Bintang. Alessandra Bintang. Yes, Miss. Oke, silakan baca ulang mengenai dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lanjut. Kawasan dataran rendah umurnya dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, industri, serta pusat perkotaan. Baik, terima kasih Alessandra. Nah, jadi kita semua tinggalnya di mana? Tinggalnya di daerah dataran rendah, ya. Karena dataran ini ketinggiannya hanya 200 meter di atas permukaan laut. Jadi, disinilah bisa dibuat sebagai atau dimanfaatkan sebagai untuk lahan persawahan. Kemudian untuk lahan perkebunan, ya. Kemudian untuk industri. Nah, kamu pasti melihat industri kan di Kota Medan. Kemudian ada pusat kota. Kita semua tinggal di mana? Dataran rendah. Ya, pusat kota terdapat di dataran rendah. Tidak ada di lembah, tidak ada di dataran tinggi, tidak ada di daerah gunung. Hanya terdapat di dataran rendah, pusat kota. Ya. Oke, ada yang nanya industri itu apa, Miss? Industri ini adalah tempat untuk ya, atau tempat pabrik-pabrik, misalnya pembuatan makanan instan atau minuman kaleng. Ya, bahan yang bisa diolah menjadi bahan konsumsi kita sehari-hari. Ya, untuk kebutuhan kita, misalnya minyak goreng, ya, minuman kaleng, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Industri atau tempat pabrik. Oke? Nah, kita lanjut ya. Ciri-ciri dataran rendah. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah tanahnya relatif datar. Mempunyai ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ya, Lucina, biasanya ditemukan di sekitar pantai. Tetapi ada juga yang bisa ditemukan di daerah pedalaman. Ciri-ciri dari dataran rendah. Yang ketiga, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk. Jadi kalau di dataran rendah, masyarakatnya lebih banyak.
Ya, apalagi orang kota, masyarakatnya lebih banyak. Oke. Jika dibandingkan dengan daerah di pegunungan, itu lebih sedikit masyarakatnya. Kemudian mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Oke, coba saya panggil kembali Chelsea Limurti. Silakan baca, Nak. Ciri-ciri dataran rendah. Chelsea, cepat sedikit ya, Nak. Kalau dipanggil langsung aktifkan mikrofonnya. Chelsea Limurti. Yes, Miss. Langsung dibaca. Ciri-ciri daratan rendah. Ada pun ciri daratan rendah di antara ialah tanahnya relatif datar, mempunyai ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Oke, cukup, Nak. Vincent Cendana. Vincent Cendana. Silakan baca kembali. Biasanya, lanjutkan ya. Biasanya Ditemukan di sekitar pantai. Di ayat tidak yang bisa ditemukan di daerah pedalaman. baik. Terima kasih, Vincent. Selanjutnya, Renat Jonathan. Lanjutkan ya. Renat Jonathan. Tanahnya lebih subur. Yang lebih subur dan banyak yang ditempati penduduk jika dibandingkan atas daerah pegunungan, mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Baik, terima kasih Jonathan. Oke, Miss panggil Uli Sihombing. Nah, sekarang tanaman yang cocok tumbuh di daerah dataran rendah, ya. Apa saja tanamannya? Uli, silakan baca, Nak. Uli. Silakan Uli. Cepat sedikit ya Uli, waktunya ini durasi berjalan Uli. Uli, bisa Uli, biar saya cancel yang lain saja ya Uli. Uli, oke, silakan baca. Yang kuat suaranya ya. Tanaman daerah dataran rendah, baca. Tanaman daerah daratan rendah. Adapun tanaman yang cocok di daratan rendah di antara ialah padi. Padi ialah jenis tanaman yang hanya bisa hidup di daratan rendah. Oke, terima kasih Uli. Nah, padi ya. Kemudian ada buah apa lagi tanamannya? Silakan dibaca Jesselyn Cokro. Jesselyn Cokro. Sebentar ya Jesselyn. Sebentar Jesselyn. Saya akan mengulang kembali. Oke, silakan baca kelapa. Kelapa biasanya ditemukan di daerah dataran rendah, khususnya di pesisir pantai. Tanaman kelapa bisa berfungsi sebagai penghalau angin yang menuju ke arah daratan. Oke, thank you Jesselyn Cokro. Nah, setelah itu coba Miss panggil Jane Marcel. Silakan Jane. Halo Jane.
Jen, silakan dibaca. Halo Jen. Pisang buah ini bisa berubah sepanjang tahun sehingga tanaman ini akan tumbuh jika dirawat di daratan rendah. Selanjutnya Jen, tumbuhan apa lagi? Jen, silakan baca kembali Jen. Halo Jen Marvel, saya cancel ya, nggak muncul suaranya nak. Oke Jen? Oke, saya ganti yang lain saja ya. Suaranya nggak muncul nak. Jessica Bella, silakan Jessica Bella. Ya, Miss. Lanjut. Jagung, tanaman jagung hanya bisa hidup di dataran yang rendah karena membutuhkan suhu yang tinggi. Sudah, oke. Ini pesan untuk Jessica Bella. Tolong jangan chat terus ya. Ya, jangan chat yang nggak penting. Sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau tidak bisa didengarkan, nggak bisa dinasihati, nanti dikeluarkan siswanya. Ya, boleh chat yang penting-penting saja. Jangan terus-terus chat-chat terus ya. Kamu nanti nggak belajar. Di sana nggak mau dikeluarin kan? Mau belajar kan? Nah, belajarlah. Ya, kita lanjut ya. Tanaman yang tumbuh di dataran rendah. Setelah ada padi, ada kelapa, ada pisang, ada jagung. Nah, ini juga ada nih, bunga anggrek. Oke, yang baca adalah Saudilo Alvaro. Silakan Mak dibaca dulu. Bunga anggrek. Bunga umum pada suhu 21 derajat Celcius. 21 derajat Celcius. Halo? 21 derajat Celcius. 21 derajat Celcius. Namun Namun bunga ini mampu hidup dengan suhu yang mencapai 30 derajat derajat Celcius. Celcius. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Dilo. Oke, selanjutnya Jesselyn Anastasia. Silakan, Nak. Jesselyn. Silakan baca Yes, deskripsinya. Ya, buah jeruk. Buah jeruk di Indonesia. Buah jeruk merupakan tanaman yang sudah umum dibudidayakan. Buah jeruk dapat budidayakan. Buah jeruk dapat tumbuh di tanah lempung maupun lempung berpasir. Oke, selanjutnya Jess. Beberapa jenis buah jeruk antara lain jeruk nipis, jeruk purut, jeruk keprok, jeruk bali, dan jeruk king. Selain menyegarkan, buah jeruk juga mengandung vitamin C. Baik, thank you Jesselyn Anastasia. Semangat ya belajarnya. Nah, selanjutnya tumbuhan mangga. Jailin Patricia Lim. Silakan dibaca, Nak. Buah mangga merupakan buah yang banyak
Dibudidayakan di di Indonesia dan tidak sulit dijumlah. Buah ini cocok ditanam di rendah daerah yang terkenal dengan buah mangganya, yaitu daerah situ Boji, Pesinar Utara, Jawa Timur. Oke, thank you Jailin Patricia. Nah, selanjutnya coba Renat kembali baca. Buah apa lagi Renat? Buah dengan rasa yang manis dan Buah segar. leci ya. Ini gambar buah leci. Buah leci, buah dengan rasa yang manis dan segar yang biasanya digunakan dalam membuat sirup. Ini mampu hidup di dataran rendah. Dataran rendah. Oke, thank you Renat. Selanjutnya Kevin. Kevin. Ya, silakan baca. Bunga mawar. Bunga mawar merupakan tanaman buah yang dikenal sebagai batu. Yang kuat Kevin, supaya jelas suaranya nak. Yuk, bunga mawar merupakan tanaman hias yang dikenal sebagai ratu segala bunga. Karena keindahannya, bunga mawar juga sering disebut dalam karya sastra. Bunga mawar dapat tumbuh di berbagai lokasi, termasuk dapat tumbuh di dataran rendah. baik. Thank you Kevin. Selanjutnya, tanaman apa lagi yang tumbuh di dataran rendah? Jambu. Saya mau panggil dulu Gese. Gese, buka kameranya nak. Yuk Gese. Gese. Coba dibuka kameranya. Nah, jadi Miss lihat kamu tetap belajar. Silakan dibaca dulu. Gese. Jambu. Jambu, selain banyak diminati oleh masyarakat, buah jambu juga dapat dibudidayakan di dataran rendah. Buah jambu sering digunakan dalam olahan minuman. Oke, selanjutnya Gese. Nanas. Nanas. Buah nanas merupakan buah yang kaya akan sumber mineral dan vitamin. Nanas secara umum diolah menjadi selai. Selanjutnya rambutan. Tanaman rambutan sangat sering kita jumpai di perangkat pekarangan yang terletak di dataran rendah. Oke, thank you ya, guys. Ya sudah tahu ya tanaman yang cocok hidup di dataran rendah. Masih banyak lagi sebenarnya. Namun, Miss hanya tampilkan beberapa saja. Sekarang saya mau panggil Hizkia Yutaka. Hizkia Yutaka. Bunga mawar. Bunga mawar merupakan tanaman. Ya, dengarkan Miss dulu ya. Jangan asal baca dulu, dengarkan saya. Ya, coba kamu sebutkan tanaman yang cocok atau yang bisa hidup di dataran rendah. Apa saja tanamannya? Yang pertama, Sawah. tanaman nak, bukan lokasi. Tanamannya adalah dengarkan nak, pada saat teman-temannya Padi. padi. Jadi gambarnya adalah gambar
Gambar padi ya. Oke, Hizkia, saya ulangi kembali. Setelah padi, selanjutnya tanaman yang cocok adalah Hizkia. Suaranya mana Hizkia? Yes, Miss. Tanaman yang cocok hidup di dataran rendah antara lain adalah padi, kemudian Padi, kelapa. kemudian Pisang. selanjutnya Berapa menit ya? Jambu. next. Jagung. Oke, next. Bunga anggrek tumbuh. Tidak dibaca, Kak. Sebutkan saja ya. Apalagi buah, Bunga anggrek. kemudian Jeruk. jeruk, kemudian Jambu. jambu. Mangga. Selanjutnya, Nak. Rambutan. Rambutan. Buah apa ini? Hizkia, ini buah apa? Hizkia, Buah leci. leci. Selanjutnya, bunga mawar. Jambu. Oke, jambu cukup. Mawar. Jambu. Ya benar ya, Hizkia. Terima kasih. Baik, sudah pukul 9.34, 1 menit lagi kita selesai ya. Miss minta ya anak-anak tetap dibaca lagi bukunya supaya lebih paham ya. Sekian dulu dari Miss ya. Jangan nggak ada yang belajar ulang, dipelajari lagi ya. Jangan sekali aja belajarnya. Baca lagi bukunya. Oke. Sekian dulu dari Miss. Bye-bye. See you.